Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula OWC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang disampaikan oleh orang muda Katolik kepada saya. Pertanyaannya begini, Romo, saya ST, seorang OMK atau orang muda Katolik, mau bertanya, apa kriteria-kriteria calon pemimpin baru kita yang layak dipilih pada pemilu 14 Februari 2024 nanti? Terima kasih Romo. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan adik kita ST ini? Marilah kita ikuti. Adik ST yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya ini seorang pastor, artinya saya termasuk salah seorang di antara klerikus atau kaum tertahbis. Sebagai umat Katolik, kita tahu bahwa dalam hukum gereja, khususnya dalam kanon 287 paragraf kedua, seorang klerikus dilarang terlibat dalam politik praktis. Misalnya, dilarang menjadi anggota parpol atau partai politik, dilarang menjadi tim sukses, capres atau cawapres atau caleg tertentu. Oleh karena itu, dalam jawaban saya berikut ini, saya hanya fokus pada prinsip-prinsip gereja Katolik dalam berpolitik atau dalam proses discernment atau proses pembedaan roh untuk menentukan pilihan secara bijak. Sangat baik jika kita membaca isi utuh kitab hukum kanonik, kanon 287 paragraf pertama. Di situ disebutkan salah satu kewajiban khusus klerikus, yakni selalu memupuk damai dan kerukunan berdasarkan keadilan di antara sesama manusia. Jawaban atas pertanyaan Anda terkait kriteria calon pemimpin baru yang layak dipilih dapat kita temukan dalam pesan sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI 2023. KWI memberi judul pesan sidangnya, Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai, dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023. Umat Katolik diharapkan membaca secara utuh isi pesan sidang KWI 2023 tersebut. Kita tahu sendiri bahwa yang menyampaikan pesan sidang KWI ini adalah para Bapak Uskup seluruh keuskupan di Indonesia. Mereka bergabung dalam Konferensi Para Uskup Indonesia atau juga disebut Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, ada beberapa kriteria calon pemimpin baru yang layak dipilih sebagai berikut. Pertama, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Ketiga, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Para Bapak Uskup mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru sesuai kriteria-kriteria bijak di atas. Dengan kata lain, para Bapak Uskup meminta kita untuk tidak golput, tetapi menggunakan hak pilih kita sesuai ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2240. Sangat baik jika kita membaca pesan para Bapak Uskup di awal pesan sidang KWI 2023. Para Bapak Uskup menyoroti beberapa fenomena aktual bangsa kita. Pertama, turunnya kualitas demokrasi. KWI mengatakan bahwa situasi politik akhir-akhir ini cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. Biaya politik yang mahal menggoda orang menempuh segala cara untuk mencapai tujuan dan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kedua, kecenderungan menerabas hukum. Di sana-sini, para calon juga tidak segan menerabas hukum, melakukan politik uang, menghalalkan nepotisme, dan melanggengkan dinasti politik sehingga dapat membahayakan demokrasi. Para Bapak Uskup sebelum menyampaikan pesan sidangnya meluangkan waktu untuk melakukan discernment atau pembedaan roh dan mendengarkan berbagai pihak. Kita yakini bahwa pesan sidang KWI ini
menjadi bisikan Roh Kudus untuk kita semua. Mari kita mengikutinya. Saudara-saudari terkasih, ada satu prinsip dalam menentukan pilihan, yakni prinsip minus malum. Artinya, jika semua jelek, maka pilihlah yang lebih sedikit kejelekannya. Kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Setelah membaca fenomena aktual bangsa kita dan kriteria-kriteria calon pemimpin yang layak dipilih berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Katolik, silakan tentukan pilihan sesuai hati nurani Anda. Hati nurani yang membimbing Anda memilih sosok yang sesuai dengan kriteria-kriteria bijak. Itu saja saudara-saudari yang terkasih, jawaban saya terhadap pertanyaan adik kita ST ini. Tuhan memberkati.